الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara yang menjadi syarat wajib hadir ke walimah yang berhubungan dengan lokasi atau tempat pelaksanaan walimah. Yang sudah kita bahas di antaranya sebagai pengingat ulang bahawa baru wajib hadir di tempat walimah apabila di tempat tersebut tidak terlalu padat yang menyebabkan kita tidak ada tempat untuk duduk atau memang betul-betul padat, maka itu menjadikan kewajiban hadir itu menjadi gugur. Kemudian baru wajib hadir apabila tempat walimah tersebut tidak terlalu jauh. Artinya kalau lokasi walimah jauh, maka tidak wajib hadir. Maka tidak berdosa orang-orang yang tidak hadir dengan alasan jauh. Kemudian baru wajib hadir di tempat walimah apabila di tempat walimah tersebut tidak menjadikan perempuan-perempuan sebagai pajangan penyambut tamu. Artinya membuat pagar ayu dengan menyolek perempuan-perempuan tertentu yang ditugaskan berada di barisan paling depan untuk menyambut tamu. Kalau ada yang model begitu, maka itu salah satu daripada pelanggaran dalam syariat dan kita dibolehkan untuk tidak hadir. Ini hati-hati, sekali lagi saya ulang, jangan membiasakan untuk menjadikan perempuan sebagai fokus para undangan ketika memasuki arena walimah. Yang terakhir yang kita bahas, baru wajib hadir di tempat walimah kalau tidak terjadi ikhtilat, yaitu bercampur baur laki-laki dan perempuan di tempat tersebut. Artinya kalau terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan, maka tidak lagi wajib hadir di tempat tersebut. Jadi tidak apa-apa, tidak berdosa lagi kalau kita tidak hadir. Makanya settingan acara walimah itu dibuat
dengan memperhatikan pemisahan antara tempat laki dan tempat perempuan. Baik, itu semuanya yang berhubungan dengan tempat. Kita lanjutkan berikutnya. Syarat-syarat yang berkenaan tentang kewajiban hadir, dan dia syarat yang berhubungan dengan orang yang mengundang. Ini sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang mengundang. Kalau kemarin kita bahas yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan walimah. Apa saja? Yang pertama, baru wajib hadir, yaitu ketika yang mengundang mutlaqut tasarruf. Yang mengundang itu orang yang layak menerima syariat. Artinya kalau yang mengundang itu anak-anak atau orang gila, maka tidak ada kewajiban hadir. Ada anak-anak datang ke rumah kita lalu mengatakan bahawa dia buat walimah, sedangkan dia sendiri mungkin tak faham apa maksud dari melakukan walimah tersebut, maka yang model begini tak wajib hadir. Apalagi yang truk rumpungo ya pegah bahawa nak hadir beracara alung, itu tak wajib hadir. Jadi urusan anak-anak sama orang gila hampir di semua bab fikih itu dinyatakan tidak sah, batal. Kalau dalam urusan azan contohnya, itu makruh hukumnya, bahkan sebagian ulama mengatakan batal azan kalau yang mengumandangkan azan anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu umur mendekati baligh. Tidak sah azan di sisi banyak ulama termasuk Syafi'i kalau yang mengumandangkan azan anak-anak yang belum mumayyiz. Jadi kalau mumayyiz itu umur 8 tahun, 9 tahun, dia dah mulai tahu apa yang kita suruh. Tapi kalau kita suruh anak-anak TK, anak SD kelas 1 misalnya, kita suruh azan, itu tak sah azannya. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak faham apa tujuan. Buktinya habis azan mereka solat sunnah tidak, kemudian langsung main-main kembali. Itu dunia anak-anak. Jadi baik dayu anak mit dayu bang hanasah bang. Apalagi kalau diazan oleh orang gila, yang lebih-lebih hanasah. Jadi apa solusinya? Ya ulang. Makanya jangan biasakan menyuruh anak-anak azan. Karena ada sebagian menasah kadang-kadang karena tidak ada orang lain, dipanggilnya terus anak-anak, "Adik kena ketemu ke azan." Anak-anak tak faham apa-apa. Dia tak tahu azan itu tujuan manggil orang, wuduk pun tidak, langsung azan. Padahal makruh azan tanpa wuduk. Jangankan anak-anak, orang tua saja kadang-kadang masuk langsung azan, habis itu baru wuduk. Padahal makruh hukumnya melakukan azan tanpa wuduk. Jadi banyak perkara fikih yang menyatakan anak-anak dan orang gila tidak sah dijadikan sebagai syarat untuk mengesahkan suatu amalan. Termasuk di sini tidak perlu hadir kalau yang mengundang itu atau yang mempunyai hajat adalah anak-anak atau orang gila. Berbeda kalau dia cuma menyampaikan undangan dari orang tuanya, berarti bukan dia. Dia cuma kasih undangan dari mama, dari bapak katanya. Itu dah apa-apa. Kemudian yang kedua, baru wajib menghadiri walimah kaunud da'i musliman, kalau yang mengundang itu adalah orang Islam. Artinya kita ini punya hak
punya kewajiban hadir hanya kalau yang mengundang itu orang Islam, selama tidak ada uzur lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan kewajiban hadir di dalam satu hadis. Kata Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Kewajiban sesama muslim itu 5. Menjawab salam, menjawab bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak ucap alhamdulillah, enggak usah doakan. Jangan doakan orang yang tidak membaca alhamdulillah dengan yarhamukallah. Jadi yang wajib kita berikan jawaban itu kalau dia sendiri membaca alhamdulillah. Lalu mengunjungi orang sakit wajib, dan itu fardu kifayah. Nah, semua yang dalam 5 perkara itu semua fardu kifayah, ya, kecuali nanti fardu ain yang kelima. Jadi Bapak Ibu, kalau satu komplek, dalam satu komplek ada yang sakit satu orang dan ternyata tidak seorang pun datang mengunjunginya, itu dilaknat satu komplek semuanya. Ya. Iyadatul marid itu kewajiban sama muslim. Makanya kalau ada yang sakit, minimal dikunjungi oleh tetangganya atau pemimpin. Jadi ketua komplek, pak kecil, yang payah hadir yang nyona orang sakit. Kalau sudah berbulan-bulan sakit keras, tidak ada yang kunjung, siap-siap ditenggelamkan satu komplek. Nah, itu bahayanya kalau membiarkan muslim tidak melakukan kewajiban sama muslim. Nah, ada hadis qudsi, hadis yang redaksinya dari Allah, tapi Nabi yang memberitahunya. Allah berkata, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku pernah sakit tapi engkau tak datang mengunjungiku. Nah, ini percakapan Allah dengan penduduk di akhirat. Jadi ada hamba yang ditanya Allah, pakan watai long sakit ke ni Allah, pakan watai long sakit anak kunjung long. Ya. Lalu anak Adam ini berkata, wa kaifa na'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana bisa kami berkunjung kepadamu ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Artinya mustahil engkau sakit, dan tidak mungkin kami kunjung karena mustahil engkau sakit, engkau Tuhan semesta alam. Jadi anak Adam bingung, kok Allah bilang dia pernah sakit di dunia. Nah, di situ Allah berkata bahwa anna abdi fulanan, yang ku maksud kata Allah, dulu di dunia ada seorang hambaku yang ku beri sakit, ya. Falam ta'uduhu, dan engkau tidak datang berkunjung kepadanya. Jadi tidak seorang pun datang berkunjung kepadanya, ya. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani zalika 'indah. Padahal kalau engkau mengunjunginya, maka engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Jadi maksudnya, kalau engkau mengunjunginya, maka sama seperti engkau mengunjungiku. Nah, di situ maksud Allah, kenapa dulu waktu aku sakit engkau tak kunjung. Jadi ini murka Allah kepada orang yang tak mau mengunjungi saudaranya yang sakit. Nabi itu kalau ada yang sakit, bahkan seorang anak Yahudi sakit, dikunjungi. Anak Yahudi, dia sering bantu Nabi, sering tolong-tolong Nabi, tapi Yahudi sakit, dikunjung. Nah, ternyata sakit itu sakit mendekati sakarat. Lalu Nabi berkata kepada anak Yahudi itu, aslim, nah, masuklah Islam, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Anak ini tidak berani, dia pandang wajah ayahnya yang juga berada di sampingnya. Lalu ayahnya mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Ya, tidak apa-apalah, taatlah kepada Muhammad. Abul Qasim gelar Nabi. Kata ayahnya, ya sudah, tidak apa-apa, taat aja sama Muhammad. Disitulah dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu gembiranya Nabi, lalu dia meninggal. Anak Yahudi ini meninggal, remaja Yahudi ini meninggal. Nabi keluar dari rumahnya, lalu di depan pintu rumah itu Nabi mengatakan ke sahabat, Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka. Nah, ya, bayangkan betapa bahagianya Nabi kalau ada orang yang selamat dari api neraka. Nah, ya, makanya kita ini yang menjerumuskan ke neraka kita sendiri. Nabi itu berjuang habis membuat kita jangan masuk ke neraka. Datang kita masuk, maksa lagi. Nah, ini kewajiban sama muslim, wajib kunjung, wajib kunjung. Sakit yang wajib dikunjung itu sakit berat. Tapi kalau panu kadas kurapnya, apa yang kunjung? Panu kadas kurap cemekam, kutu air, ya, kutu di kepala, panu itu sampai walaupun bertahun-tahun panu itu tidak wajib kunjung. Ya. Okey, kita lanjut. Kemudian apalagi kewajiban sama muslim, mengurusi jenazahnya. Walaupun dia jenazah tidak salat, tapi tetap kita wajib urusi. Masalah dia nanti urusan dengan Allah, dia uruskanlah dengan Allah. Dan yang terakhir, ijabatud da'wah, wajib memenuhi undangan. Jadi undangan apa yang wajib dipenuhi kita sudah tahu. Undangan walimah pernikahan. Selain walimah pernikahan tidak wajib. Undangan khitan, undangan akikah itu tidak wajib, cuma sunnah hadir. Kalau diundang makan, sunnah hadir. Diundang makan, misal syukuran, ada syukuran, misal syukuran rumah baru, karena salah satu yang diminta untuk membuat kenduri atau syukuran itu kalau masuk rumah baru. Ini yang belum buat syukuran waktu masuk rumah baru, Pak, buat. Kenapa? Tujuannya memperkenalkan diri ke tetangga sekaligus mengambil keberkahan dari Allah dari sedekah pertama di saat kita tinggal di rumah. Nah, ini jarang orang, kadang-kadang lupa melakukannya. Kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab-kitabnya itu sunnah, dan itu namanya wakirah. Namanya wakirah. Nah, itu sunnah hadir. Kalau diundang sunnah, enggak hadir enggak apa-apa. Tapi walimah perkawinan wajib hadir. Cuma berubah menjadi tak wajib kalau yang mengundangnya bukan orang Islam. Jadi kalau orang Islam wajib. Tapi kalau ada penghalang-penghalang yang sudah kita sebutkan di belakang, ada kemungkaran, ada joget-joget, ada macam-macam, itu berubah menjadi tak wajib. Ya, kita sudah belakang itu sudah selesai. Ada perempuan-perempuan dipajang di depan untuk nyambut tamunya, apa yang ajak di balik je badan. Tapi saya tidak yakin balik badan, makin maju yang banyak. Ya, apalagi lihat kok legak-legak, ya. Jadi kalau ditanya orang kafir, ini kan pertanyaan Pak Khairil juga kan, tentang undangan dari orang kafir. Kalau teman kita dulu, misal teman SMA, ya, ada yang Kristen, dia membuat acara, apakah kita wajib hadir? Tidak datang, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau datang bagaimana? Dengan alasan pertemanan, karena dia bestie kita waktu SMA. Misal kita berteman dengan Cina, tidak ada masalah, Pak. Dalam Islam itu berteman dengan Cina tidak ada masalah. Dia mengundang acara anaknya menikah, bolehkah kita hadir?
Jawaban para ulama, dibolehkan selama di tempat itu juga tidak ada kemungkaran. Tapi kalau tempat itu menghidangkan B1, B2, B1, Gate 1, itu kalau menghidangkan di situ, atau menghidangkan minuman khamar tua, wine, lalu diiringi dengan orang-orang yang membuka aurat di situ, joget-joget, keyboard, diundang penyanyi dangdut segala macam, sama saja, berubah kembali menjadi tidak usah hadir. Di tempat orang Islam saja tidak perlu hadir kalau sudah begitu, apalagi di tempat orang kafir. Nah, ini yang menjadi kesimpulan di sini adalah wajib hadir kalau yang mengundang adalah orang Islam. Tapi berubah menjadi gugur kewajiban hadir kalau ada masalah. Nabi pernah diundang oleh seorang Yahudi. Anas bin Malik menceritakan, seorang Yahudi mengundang Nabi untuk makan di rumahnya, yang disediakan roti gandum, itu Nabi memenuhi undangan Yahudi itu. Nabi datang, Nabi aja datang, maka kita boleh datang selama tidak ada kemungkaran yang terjadi di situ. Tapi saya tidak yakin kalau orang kafir buat acara itu, orang Islam aja sekarang kemungkarannya banyak, buat acara walimah. Paling kurangnya imain batai, besok acara. Ini dari mulai hari ini, anak-anak muda kumpul di tempat acara itu. Kemudian di main batai, salat tidak ada, semua tidak ada, itu dari pagi sampai subuh main batai. Itu minimal mulai terjadi kemungkaran, walaupun tidak berjudi di situ. Tapi dia menjadikan alat-alat dunia untuk melalaikan kewajiban. Apalagi di beberapa tempat sudah pernah kita sebutkan, itu malah 7 hari 7 malam mabuk. Acara 1 hari tapi mabuknya itu 7 hari 7 malam. Judi, mabuk, 7 orang 7 malam, Pak. Maka ini malah menjadi walimah yang gugur kewajiban kita untuk hadir. Baik, kemudian syarat ketiga dari orang yang mengundang baru wajib hadir, alla yakuna da'i fasiqan. Baru wajib hadir ke tempat walimah kalau pemilik walimah atau yang mengundangnya bukan orang fasik. Baru wajib hadir kalau yang buat acara bukan orang fasik. Artinya kalau yang buat acaranya orang fasik, maka tidak wajib hadir. Kalau yang buat acaranya orang fasik, tidak wajib hadir acara dia. Fasik itu siapa? Fasik orang yang sudah pernah berbuat dosa besar dan belum bertaubat, dan juga terbiasa melakukan dosa kecil. Dia pernah meninggalkan salat dan sampai hari ini dia masih tidak meninggalkan salat. Dia pernah tidak salat Jumaat dan sampai hari ini dia masih terus sekali meninggalkan Jumaat. Zakat tidak bayar, haji tidak naik, uang beratus juta dalam ATM, daftar haji 25 juta, itu pun tidak dilakukannya. Pakaian hari-hari celana pendek di atas lutut, perempuan pakai baju seksi, yang fasik. Orang-orang yang begini kalau buat acara, maka kita boleh tak hadir, boleh tak hadir. Bertambah-tambah kalau mu'linan fisquhu, dia mengumumkan kefasikannya, memamerkan kefasikannya. Ada orang, Pak, udah fasik bangga dengan kefasikannya. Ada orang fasik tapi masih malu-malu kalau ditanya orang, nak semayang kah? Hai, nah tiga ke, itu dia belum berani memamerkan. Tapi ada orang yang memamerkan kefasikannya. Kalau ditanya orang, nak semayang,
Oh punya terserah ke apa urusan kah kecil anak aku temayang. Kadang-kadang waktu cerita tentang dia pernah berzina, dia pernah berzina dengan ini dengan itu, dia cerita begitu bangga kali Pak, dia pernah di hotel ini berzina dengan ini di hotel, dia cerita itu. Kebanggaannya itu menunjukkan dia telah memamerkan kefasikannya. Ada orang yang menjadi preman, oh bangga kali pernah mukul orang, cerita bahawa nyo ipanggoy nyo menyo ke dengenan ke itu bi misal. Kalau dia dengar nama aku dia keluar kencing. Kenapa? Ya saya 15 orang sudah pernah saya bunuh. Udah 15 orang saya bunuh. Bangga sekali bunuh orang 15 orang. Cerita di masa konflik, saya sudah membunuh orang sekian orang. Cerita bangga kan? Seakan-akan ada sesuatu yang menyebabkan halalnya membunuh darah orang yang dijaga darahnya oleh Allah. Ini orang-orang di sini, orang-orang yang begini Pak, itu kalau dalam hadis disebut mujahir. Mujahir, dia telah membangga-banggakan, memamer-mamerkan kefasikannya. Apa kata Nabi? Semua dosa diampunkan Allah illal mujahirun, illal mujahirin. Semua dosa diampunkan Allah kecuali dosanya orang-orang yang memamerkan dosa. Bangga kali sama dosa. Kalau perempuan cerita mana anaknya, mama Nina ini kembang di desa ini dulu mama. Yang lamar mama sudah 250 orang. Kalau mama dulu jalan di pasar, itu laki-laki berjatuhan di pasar. Jangan tanya pacar mama, kola cewek mama. Mama kalau berjalan tu itu orang susah untuk melanjutkan perjalanan demi melihat mama. Cerita dia seksi dulu, cerita kalau dia begini dia itu fasik. Seharusnya kan malu. Seharusnya kan orang tanya, ini kan ibu ini kan dulu yang seksi itu kan. Si ibu kan udah pakai jilbab besar. Diingatkan ada orang yang kenal dia, ibu ini kan dulu yang seksi. Pegah-pegahnya, saya udah tobat, tak usah bilang-bilang itu lagi. Pegah tiga dek, kupoh kakak, berarti fasik lagi, berarti senang itu. Kita ni kalau sudah taubat, rasa malu kita mengingat dosa masa lalu. Malu. Seperti Umar menangis. Umar menangis setiap kali teringat dia mabuk-mabukan, dia pernah membuat dosa-dosa besar. Mampir dia lewat di rangkang tempat dia dulu mabuk, dibakar rangkang itu Pak. Umar tu kalau lewat tempat bekasan dia mabuk dulu, dibakarnya tempat tu. Malu sekali dia pernah berbuat dosa. Itu tanda-tanda taubat. Ini kok bangga, ngaku taubat tapi bangga sekali pernah berbuat dosa. Nah ini bermasalah. Kalau orang fasik, kelakuannya fasik, buat acara walimah, maka gugur kewajiban hadir kita. Tadi tanya, dapat undangan dari siapa? Fulan. Kita tahu si Fulan itu koruptor. Kita tahu si Fulan itu memang jahat orang. Dia kawinkan anaknya, diundangnya kita, tidak wajib hadir. Terlebih-lebih tidak wajib hadir orang-orang yang dihormati di tengah masyarakat. Jadi kalau model Tengku Imam, Tengku Gampung, Ustaz, kalau di Jawa Kiai, Gus, Gus-Gus, pokoknya yang Gus-Gus lah. Gus itu Tengku, bahasa Arabnya kalau di Jawa Gus, ditanya Tengku. Jadi mereka itu seharusnya tidak usah hadir. Kalau dihormati tengah masyarakat jangan hadir. Kenapa? Kalau hadir maka si fasik akan mengira perbuatan dia selama ini ternyata tidak dibenci. Dia akan mengatakan, kalian tidak hadir ke acara saya,
Ustaz tu aja hadir, apa kalian sok-sok merasa suci? Ustaz tu aja hadir. Rupanya ustaz tu bestinya si fasik ini dulu sama-sama pengedar sabu, baru taubat juga. Jadi seharusnya dia jangan membuat seakan-akan menjadi penguat kefasikan dia. Jadi itu hilang amar ma'ruf nahi mungkar kalau sudah begitu. Makanya ada satu kalimat para ulama mengatakan begini, kullu man jaza hajruhu la tajibu ijabatuhu. Semua orang yang boleh dijauhi, semua orang yang boleh dijauhi, maka dibolehkan untuk tidak hadir ke undangannya. Jadi ini ada satu kalimat yang dibuat oleh para ulama. Semua orang yang boleh dijauhi, artinya begini Pak, kita kan tidak boleh menjauhi sesama muslim, tapi ada orang-orang yang boleh diputuskan silaturahim. Siapa mereka? Yaitu ahli maksiat. Adik kita ahli maksiat, maka untuk memberi efek jera, kita mengatakan, kalau kamu tidak tobat-tobat, maka jangan bicara sama abang. Kalau kamu tidak tobat-tobat, jangan bicara sama kakak. Dibolehkan. Ahli maksiat itu boleh diputuskan silaturahimnya cuma sampai pada batasan sampai dia tobat. Kalau dia sudah tobat, kita harus sambung kembali. Makanya Nabi memutuskan silaturahim kepada siapa? Salasatul ladzina khullifu. Ada 3 orang yang tidak mau ikut perang Tabuk, berpura-pura sakit, berpura-pura sakit padahal dia ingin memanen kebun. 3 orang tidak mau pergi berjihad bersama Nabi perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk, langsung Allah perintahkan Nabi jangan bicara dengan mereka, jangan jawab salamnya. Padahal Nabi yang bilang sendiri tidak boleh putuskan silaturahim, tapi malah di situ Nabi disuruh putuskan hubungan dengannya. Nabi akhirnya tidak mau bicara, salamnya tidak dijawab, semua dijawab. Nabi tidak mau bicara, tidak mau jawab salam, semua sahabat pun mengikuti. Sampai 3 orang ini menyapa Abu Bakar, menyapa Umar, tidak ada yang jawab salam mereka, tidak ada yang mau bicara dengan mereka. Sampai akhirnya mereka memohon ampun kembali kepada Allah, turunlah ayat mengampunkan mereka, barulah Nabi kembali berbicara. Jadi orang-orang begini boleh Pak dijauhi. Jadi kaidahnya mengatakan orang yang boleh dijauhi, boleh juga tidak hadir dalam undangannya. Makanya ahli maksiat itu kan kita disuruh jauh. Kalau disuruh dekat pun untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan disuruh jadikan teman. Ada orang hari ini kan Pak tenggelam, tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, jadi bergaul dulu kan, begitu bergaul tenggelam pula dia dalam itu. Jadi bak tepat urung mabuk, roh-roh tanya mabuk kanan, itu dah boleh. Kita ini kan pengaruh teman tu kuat sekali. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung sekali kepada akhlak temannya, maka pilih-pilihlah dengan siapa engkau berteman. Salah berteman, habis kita. Anak kita salah berteman, hancur. Jadi itu kalau yang mengundang ahli maksiat, maka tidak wajib hadir. Yang keempat, alla yakuna ghaliba mali da'i min haram. Ini juga tidak wajib hadir atau gugur kewajiban hadir kalau yang mengundang adalah orang-orang yang menggunakan, yang penghasilannya harta haram. Penghasilannya harta haram, dan dengan harta haram itulah dia buat walimah. Jadi bahasa sederhana kita,
walimah yang dibuat dari harta haram dan kita tahu persis itu harta haram, maka kita tidak perlu hadir. Tidak perlu hadir. Ini kalau kita betul-betul yakin dia memang tidak ada penghasilan lain. Ya, saya sering beri contoh, misal toke sabe, toko sabu, toke sabe, toko sabu. Ya, toke sabe. Ya. Jadi Bapak Ibu, ni toke sabu ni memang itu kerja dia, tidak ada lain. Dan orang-orang pun sudah tahu dia tu tidak ada kerja lain, cuma itu jualan dia. Toke sabu kan kaya raya, kaya raya itu. Satu on saja berapa satu on sampai? Jangan pura-pura tidak tahu. Itu kan mahal sekali itu Pak, ratusan juta itu, sekilonya entah berapa ratus juta itu. Kaya, mereka kaya. Lalu buat acara anaknya, buat acara walimah, diundangnya kita dengar mau orang kuk raya buka acara luar biasa, buka acara 10 boh lemo. Kalau 10 boh mana toke sampai enggak mungkin. 10 boh lemo katanya. Itu Masya Allah, semua serba ada. Martabak 2 telur ada, kemudian martabak durian disiapkan. Oh Masya Allah, kita tergoda, kita datanglah. Nah, yang perlu kita tahu, kalau kita yakini buat acara walimah itu dengan harta haram, walaupun zat makanan yang dia buat tidak haram, tapi memperolehnya dari harta haram, maka kita pun haram menghadiri walimah tersebut. Tidak boleh hadir. Kenapa? Karena kita dipastikan ikut memakan hasil keharamannya. Tidak boleh terima Pak. Orang yang berpenghasilan haram, semua sedekahnya jadi dosa. Semua sedekahnya jadi dosa. Nabi yang mengatakan itu. Pertama, sedekahnya ditolak. Tapi bukan hanya ditolak, semua sedekahnya dicatat dosa. Aneh kan Pak? Dosa berasal dari sedekah. Seharusnya sedekah itu kan mengundang pahala, tetapi ada sedekah yang bisa berdosa. Apa dia? Sedekah dengan harta haram. Lalu kan orang mulai bertanya, seharusnya kan ditolak aja, maksudnya tidak diterima sama Allah, okey, tapi kok bisa jadi dosa? Kalau ditolak orang masih bisa memahami, artinya tidak diterima, itu harta haram, Allah nak mencatat. Tapi bukan itu kata Nabi, bukan hanya ditolak, tapi semua harta haram kalau disedekahkan, walimah itu kan menyedekahkan makanan, minuman, semua jadi dosa. Ada apa? Para ulama menjelaskan, karena ketika dia bersedekah dengan harta haram, dia telah melecehkan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersedekah dengan harta haram, dia telah melecehkan kesucian Allah. Seakan-akan Allah bisa disogok dengan harta haramnya. Jadi misal itu haram, lalu dalam bayangan dia, ya haram lah, cuma ya saya sedekahlah, nanti kan bisa dimaafkan gara-gara yang sedekah ini. Itu kan gaya berfikir artis kan begitu, joget, goyang-goyang, jual keseksian, acara-acara TV yang sifatnya kemungkaran. Mana ada yang betul itu kan? Nah, kan dapat uang, lalu buat panti asuhan, sedekah anak yatim. Dari siapa? Dari artis fulan, dari Nordin. Nah, jadi dikira dalam kepala para artis ni, dikira harta dia yang joget-joget ni kan haram. Dia kira dengan sedikit dia bersedekah, dia sogok Allah. Ya Allah, memang aku tahu ni haram, tapi nyon necok kero nak bacuk ya Allah, semoga apa yang kami lakukan bisa engkau maafkan. Begitu cara berfikirnya. Padahal Nabi telah menegaskan, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun
kecuali dari yang baik-baik saja. Ya. Makanya kalau manusia kan bisa diperlakukan begitu. Ini anak kita pemain judi, kita marahnya luar biasa. Ikah nak kau main judi tip-tip malam, mama dengar kamu main judi itu di kedai kopi, di internet, pakai wifi, kau main judi. Udah marah bapak mamaknya. Ternyata pada suatu waktu ternyata anaknya pas kena judinya. Dikasihlah ni mak ada wang belanja. Ripak ke berapa? Tadi malam menang mak. Dikasihnya wang belanja untuk mamak ni 5 juta untuk beli emas. Yang ini untuk belanja. Langsung mamaknya berubah pikirannya. Untuk malam kau main judi lah. Tak main. Tapi yang ke jaga roh buka apa? Katanya. Tadi malam enggak boleh main. Begitu sudah dikasih, suruh jaga diri baik-baik. Ya berarti suruh lanjutkan karena dia sudah dapat. Itu manusia. Makanya jatuhnya orang-orang berilmu itu ketika disogok begitu. Ya. Korupsi haram. Begitu diberikan jatah dari korupsi haji, menjadi tak haram lagi. Ya. Jadi aneh kalau manusia itu tidak punya prinsip, disogok saja jadi. Allah ingin dia buat seperti begitu. Asal sudah makan haram, kasih ke Allah. Makanya orang-orang yang membuat acara walimahnya dengan harta haram, itu jangan kira dia menjadi halal. Tidak, dia tetap haram. Saya sudah pernah cerita ke Bapak Ibu, di Mesir itu dalam bulan Ramadan, waktu kami di sana, yang saya cerita yang hanya kami alami tahun 2001 itu. Jadi dalam satu acara Ramadan, dalam satu Ramadan tu ada seorang artis ni pelacur. Kerja dia ngartis juga penari perut. Udah kaya raya, udah jadi artis. Mesir itu juga sama kayak kita Pak. Yang bangsat, yang saleh. Jadi jangan kira orang Arabnya kaget mandu. Bapak Ibu jangan kira asal sudah temu orang Arab, ya Allah orang Arab ni saleh. Mana ada. Kalau bukan karena keburukan mereka, sungguh Nabi tidak diturunkan di tengah mereka. Al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu betul-betul kekafiran dan kemunafikannya tinggi sekali, kata Allah. Mereka itu baik setelah datang Nabi. Kalau tidak ada Nabi datang situ, mana ada orang Arab itu? Tetap jahiliyah sampai sekarang. Enggak bisa kita tebak pikiran orang Arab itu. Bayangkan, Amerika minta izin buat pangkalan militer untuk menyerang sesama bangsa Arab, dikasihnya. Bisa Bapak bayangkan? Ini kita punya adik ni, satu darah, sama Arab itu satu suku Pak. Arab itu sukunya dari mana? Dari Ismail. Dari Ismail, dari Ishak larinya ke Bani Israel. Ismail nanti nikah dengan suku Jurhum. Nanti muncul golongan yang disebut Al-Arabiyun. Itu satu suku tu semua mereka itu, orang Arab. Maka bahasanya sama, cuma nanti beda bahasa pasarannya saja. Yang Mesir beda dengan Sudan bahasa pasaran. Kayak kita beda bahasa Aceh Koyo, bahasa Aceh Utara. Kayak gitu bedanya. Tapi ketika orang kafir meminta untuk dibuatkan pangkalan militer demi menyerang saudaranya sesama Arab, diizinkan. Bayangkan bagaimana buruknya di sisi Allah. Seharusnya kita itu kan bersatu untuk melawan kafir, tapi tidak begitu ceritanya. Aneh Pak, tidak bisa kita tebak. Ketika perang Israel dengan Iran, yang menjatuhkan rudal-rudal dari Iran ke Israel siapa? Orang-orang Yordan, karena dia melewati Yordan tu Pak. Bukan Israel yang jatuhkan, orang Yordan, negeri Yordan ini yang menghalangi rudal dari Iran menuju Israel. Jadi sesama Islam tapi membantu kafir. Begitu keadaannya. Jadi di Mesir ini juga begitu Pak. Yang bangsat, yang saleh. Kalau tidak ada Al-Azhar, itu Mesir itu parah. Karena dia negeri peninggalan Firaun.
Untung Al-Azhar merubah warna Mesir. Kalau tidak ada, itu mana ada yang datang ke sana. Yang datang pun cuma untuk lihat Fir'aun saja, pulang pun jadi Fir'aun. Jadi si artis ni, yang penari perut ni Pak, artis ni mengumumkan bahawa Ramadan kali ini dia menyediakan makanan minuman gratis untuk orang berbuka puasa, ribuan porsi setiap hari. Siapa yang datang silahkan, terutama fakir miskin mau buka puasa, dia siapkan. Dia umumkan hari ini, dia umumkan, besok keluar pengumuman dari Syekh Al-Azhar, langsung keluar pengumuman menyebutkan bahawa haram buka puasa di tempat artis tersebut, haram, karena dia mendapatkan hartanya dari menjual tubuhnya. Langsung haram maju. Kayak gitu kalau orang-orang saleh tu ngomong kayak gitu, yang haram. Jadi jangan sampai haram sebentar, begitu diundang sama artis tu, Pak, ni ada undangan tapi bapak pun nanti ada hadiah sekitar 5M, berubah hukumnya. Itu tak boleh. Nah, itu contoh bahawa yang orang yang buat walimah dengan harta haram itu kita tak wajib hadir. Tapi kalau seandainya syubhat, arti syubhat begini Pak, pagi PNS ni, orang yang buat walimah ni, kalau pagi dia PNS, jadi masuk kantor dan kita yakin dia dapat gaji dari PNS-nya. Malam jadi germo. Pagi PNS, malam germo. Kalau pagi PNS, malam tukang becak, aman. Pagi PNS, malam germo. Waktu dia buat acara, kita masih yakin ana mungkin dipegat dengan peng germonya. Sang ipegat pasti dari gaji sertifikasinya mungkin. Itu kan baru keluar sertifikasi, makanya dibuat walimah. Ada keyakinan dia buat dari harta yang halal. Itu masih boleh hadir. Masih boleh hadir. Kita pun tak perlu tanya ke dia. Waktu kita buka tudung saji, kita lihat rendang, kita tanya, ni yang mana rendang yang penghasilan yang halal yang mana, katanya. Itu belum kita makan kait tanpa dinan. Kita tanya-tanya, ni kerupuk mana yang halal, mana yang haram, yang beli dari harta gaji yang halal yang mana. Itu tak perlu kita cek begitu. Asal kita yakin dia ada pekerjaan yang halal, masih boleh hadir. Cuma kalau disuruh pilih hadir atau tidak, kalau disuruh pilih, kalau yang syubhat ni, lebih bagus tidak hadir. Karena Nabi mengatakan al-halalu bayyin, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram sudah jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kalau bercampur antara halal dan haram, maka disebut syubhat. Apa langkah kita, kata Nabi? Fadra'us syubhat mastata'tum, tinggalkanlah yang syubhat semampu kalian. Jadi kalau disuruh pilih, kita ragunya, namanya kan untuk kita tabenya kan kebuka acara, tapi kau nabut ke syid. Dia ada kerja juga tu, dia misal guru misal, atau dosen misal, dia ada kerja. Kan terjadi syubhat, ini makanan dia beli itu dari harta mana, ini kayak campur nih kayaknya. Kalau disuruh pilih, maka pilih untuk tidak hadir. Makanya Syafi'i, Hambali itu menyebutkan dalam pandangan yang kuat, tukrahu ijabatu man fi marihi haram, dengan dalil manittaqas syubhat, makruh hadir di tempat yang kira-kira makanan dan minuman disediakan dari harta haram atau yang syubhat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan patut kita sedikit berjaga-jaga dalam urusan ini.